Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pertama sekali kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang inflasi, yaitu apabila laju inflasi semakin tinggi dalam sebuah negeri maka kelangkaan kemampuan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu tidak akan pernah bisa terpenuhi. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kemampuan dari masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan inilah yang mengakibatkan bahwasanya tidak ada yang mempunyai pendapatan. Maka dampak dari inflasi tersebut adalah akan timbulnya dan tumbuhnya angka pengangguran yang semakin tinggi. Nah, di dalam Islam bagaimana kita melihat konsep menangani pengangguran itu sendiri, dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Islam ternyata punya sebuah solusi terhadap pengangguran itu sendiri. Dan ini sebenarnya yang paling menarik pada saat kita mengkaji tentang bagaimana nilai-nilai ekonomi di dalam Islam. Bahkan jauh lebih awal para cendekiawan muslim yang memberikan kontribusi nyata untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menceritakan dan menjelaskan tentang konsep menangani pengangguran tersebut di dalam kitabnya Muqaddimah itu dengan sangat panjang lebar, sehingga teori keilmuan Ibnu Khaldun tersebut digunakan oleh para cendekiawan barat. Nah, bagaimana Islam memandang tentang pengangguran itu sendiri? Pertama sekali, Islam sangat menggalakkan, kalau misalnya kita melihat dari referensi Al-Quran, hadis tentang apa yang dinamakan dengan bekerja, maka Rasul itu selalu memuji orang-orang yang mempunyai penghasilan dari tangannya. Ini yang harus kita pahami. Apa yang dimaksud oleh hadis Rasul tersebut? Bahwasanya orang-orang yang bekerja dengan tangan sendiri itu lebih mulia. Orang-orang yang tangannya di atas itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang menengadahkan tangannya. Nah, dan satu lagi doa yang memang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, bahwasanya ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Ini menunjukkan apa? Pada saat kita memahami hadis ini, mentadabburi hadis ini, itu berarti kita tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh malas-malasan. Khususnya pada saat di momen-momen tertentu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasul mendoakan kepada umatnya untuk tidak boleh tidur di pagi hari. Kenapa? Orang Aceh sendiri mengatakan bahwasannya kalau seandainya tertidur di pagi hari itu tidak akan memudahkan rezeki. Kenapa? Habis semua rezeki itu dipatok sama ayam. Nah, ini yang harus dipahami filosofi orang Aceh, antara filosofi dengan orang Aceh dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Rasul mendoakan kepada umatnya keberkahan di pagi hari, menandakan apa? Pagi hari ini merupakan aktivitas yang pertama sekali yang harus kita lakukan, yaitu bekerja. Nah, dengan kita bekerja, maka kita akan mempunyai yang dinamakan dengan penghasilan. Dan pekerjaan yang paling unik kalau seandainya kita melihat dalam tatanan peradaban Islam, bukan seperti kita hari ini, Bang Jol. Misalnya kita kan sebagai karyawan masuk pagi, pulang sore. Ya. Nah, ini durasi kerja yang paling lama yang pernah ada di atas dunia ini. Nah, kalau seandainya kita melihat bagaimana proses kerjanya dari masa kejayaan Islam itu, mereka hanya bekerja, kalau istilah sekarang part-time. Part-time itu hanya sekilas saja. Nah, contoh misalnya mereka bertani. Orang yang pergi bertani itu tidak mungkin dari pagi sampai dengan sore. Pergi bertani itu pagi, setelah itu dia pulang, paling nanti sore sekali lagi. Nah, inilah yang mempunyai waktu yang luang bagi seorang yang mempunyai pekerjaan yang dengan hasil tangannya sendiri, dalam artian tidak bekerja dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dari apa yang misalnya dia bekerja dengan orang lain. Nah, dan konsep yang berikutnya yang harus kita pahami pada saat kita cerita tentang pengangguran ini adalah apabila
permintaan agregat permintaan itu terlalu besar, sedangkan tidak ada kebutuhan yang bisa dipenuhi, maka ini akan mengakibatkan kepada terjadinya kelangkaan barang sehingga orang-orang itu tidak dapat mengkonsumsi. Nah, Islam itu harus mempunyai sebuah solutif. Apa solusinya? Solutif dalam Islam itu adalah supaya ada investasi di sektor real, Bang Jul. Nah, kalau seandainya tidak ada investasi di sektor real, maka itu tidak akan pernah terserap tenaga kerja. Nah, hari ini, seandainya kita ingin bercerita tentang bagaimana cara mengatasi pengangguran, yaitu bagaimana cara kita menghidupkan industri-industri ada di Aceh. Sehingga apa? Jumlah tenaga kerja yang tamatan dari katakanlah perguruan tinggi yang mempunyai skill, mereka ada tempat penampungannya sehingga bisa mereka menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut mereka bisa mengkonsumsi. Dari konsumsi tersebut ada pabrik-pabrik yang memproduksikan barang-barang sehingga barang-barang tersebut dapat dibeli oleh para masyarakat. Inilah siklus yang memang harus diciptakan. Maka pemerintah itu harus meng-create unit-unit bisnis, industri-industri yang memang itu akan dibangun oleh para investor. Nah, tanda kutip, membangun industri itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi bagaimana cara meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi di daerahnya agar tumbuh pertumbuhan perekonomian. Ini saya kira Bang Jonan Kazan. Iya. Nah, menarik sekali, dan mungkin di negara-negara yang mayoritas Islam banyak pengangguran ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini juga terkait dengan budaya kerja atau seperti apa, Ustadz ini? Ya, budaya kerja karena kita kan punya kemampuan yang memang boleh dikategorikan orang yang malas. Nah, ini yang paling susahnya bagi kita, Bang Jo. Kenapa? Karena kalau seandainya kita melihat bagaimana tradisi orang-orang dulu, mereka itu adalah pekerja keras. Pekerja keras. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ini, di mana pekerjaan mereka? Mereka kerjanya di warung kopi, gitu ya. Ini yang paling susah kita. Pada saat lapangan kerja itu terbuka luas, maka mereka tidak mau bekerja. Ini hal yang memang harus kita merubahnya, mindset masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka itu memperlakukan waktu. Nah, kalau seandainya budaya kerja itu tidak ada, budaya malas-malasan, contoh misalnya kita akan melihat bagaimana dampak terhadap budaya malas ini terhadap perkembangan perekonomian. Contoh misalnya berapa besar angka anak-anak muda yang menghabiskan waktunya di warung kopi tanpa ada produktivitas. Padahal kalau seandainya kita melihat berbagai macam sektor itu dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh misalnya berapa banyak di antara kebutuhan-kebutuhan yang memang itu terjadi penyumbang inflasi terbesar. Kenapa itu tidak diatasi oleh para tenaga-tenaga yang menganggur ini? Nah, saya tertarik pada saat kita berbicara tentang pengangguran ini di Aceh itu ternyata pengangguran itu bukan hanya nganggur tenaga kerja, Bang. Ini yang menarik. Di Aceh itu terjadi pengangguran, nganggur modal, ya, nganggur waktu dan nganggur tenaga. Ada 3 pengangguran di Aceh, dan ini yang menjadi pembahasan kita yang menarik. Ketiga inilah yang memang harus kita menjadikan antisipasi kita untuk kita bisa mempersiapkan diri. Pengangguran dana, betapa besar dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi itu terus menjadi simpanan untuk tahun berikutnya. Tidak bisa dihabiskan, dalam tanda kutip dihabiskan untuk yang benar. Ya, kalau sana sekedar menghabiskan siapapun bisa, ya, misalnya seperti itu. Tapi dana menganggur itu tidak beranjak ke sektor yang memang sektor bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pada saat kita mempunyai dana dan dana tersebut kita salurkan kepada industri, maka dana tersebut akan lebih efektif dan akan menyerap tenaga kerja. Contoh misalnya kita memerlukan kepada industri pertanian. Nah, saya menarik, tadi pagi saya berbicara sama Walid Nuh. Walid Nuh itu sudah buat pabrik padi. Beliau punya beberapa tanah sawah yang dikelola dari masyarakat, dan itu padi tersebut diolah sehingga menjadi hasil produk bagi pesantren. Nah, ini yang menariknya. Tadi bincang-bincang, beliau menanyakan gimana caranya supaya saya ini mengolah kelapa ini menjadi minyak kelapa, menjadi VCO. Menarik tuh Walid, saya bilang. Coba
Kebetulan juga ada Bapak Ketua DPRA waktu itu, coba sampaikan kepada Pak Ketua DPRA supaya memang betul-betul bank yang ada di Aceh ini betul-betul syariah. Saya bilang sama Pak Ketua DPRA. Nah, dana ini jangan nganggur. Coba berikan investasi dalam bentuk pabrik kelapa, minyak kelapa. Sehingga apa? Berapa orang yang akan terserap di sektor pabrik kelapa tersebut? Katakanlah ada 100 orang janda miskin yang bekerja di situ. Ataupun ada 200 orang santri yang bekerja di sektor pabrik kelapa tersebut. Sehingga apa? Untuk semua kebutuhan minyak kelapa, katakanlah di Aceh, kita sudah ada sumber. Apa sumbernya? Yaitu pabrik dari Walid Nom, misalnya seperti itu. Dan begitu juga untuk pabrikan padi, kita sudah mempunyai sumber. Sehingga apa? Dengan adanya industri, maka itu akan terserap tenaga kerja. Pada saat buruh mempunyai pekerjaan, maka mereka akan mempunyai pendapatan dan mereka akan belanja, dan ini akan meningkatkan kebutuhan, akan meningkatkan perekonomian. Ini siklus yang memang harus kita ciptakan selalu. Tapi kalau seandainya industri tidak ada, maka semua orang akan keluar. Contohnya mereka pergi ke Malaysia, bekerja di kilang, di pabrik. Nah, setelah itu mereka kirim uang kemari. Hal-hal seperti inilah yang membuat kenapa kita itu selalu perekonomian kita itu tergerus, rendah. Tidak ada peningkatan, sehingga orang semuanya kepinginnya sih keluar daerah semuanya. Padahal daerah kita adalah daerah yang kaya dengan segalanya. Kaya modal, kaya tanah nganggur. Coba bayangkan, banyak kali tanah yang kosong, yang tidak dimanfaatkan. Seharusnya pengangguran itu bisa diatasi. Dana yang menganggur, tanah yang menganggur, dan tenaga yang menganggur. 3 pengangguran yang memang harus kita atasi. Iya. Berarti ini bersumber dari adanya investasi ataupun adanya industri ya. Kalau lihat dari karakter mungkin orang Aceh memang pekerja sampai ke luar negeri ya. Ya. Bahkan keluar daerah. Ya. Bahkan ada salah seorang, saya mempunyai teman di luar, waktu itu saya sedang kuliah S2. Waktu ditanya di kampung, ngapain ke Malaysia? Dia menjawabnya, kukur kelapa. Puput Malaysia, ya aku. Nah, dan memang betul. Pekerjaannya adalah kukur kelapa. Dan setiap pagi mereka harus mengkukur kelapa itu dari pukul 4 sebelum subuh. Itu harus kukur kelapa. Jadi benar, ngapain ke Malaysia? Yaitu kukur kelapa. Ternyata memang benar, dan mereka adalah pekerja. Tapi kalau seandainya kita di sini mempunyai industri santan dan itu bisa dilakukan, maka itu akan menjadikan peluang pekerjaan kepada seluruh masyarakat. Kenapa? Karena kita mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Kita punya kelapa yang cukup banyak, tapi kelapa kita itu hanya kita jual, ya seperti itu saja. Maka ini adalah tugas siapapun yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Agar apa? Agar dapat mensejahterakan warganya, agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kalau ini tidak terjadi, maka mereka nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban, termasuk kita. Bang Jul sebagai penyiar, ini bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban. Pernah nggak sosialisasi tentang pengangguran, mengatasi pengangguran? Saya selaku akademisi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pernah enggak menyampaikan bagaimana supaya tidak terjadi pengangguran? Itu dia, Bang. Berarti semua diminta pertanggungjawaban. Ya, semua diminta pertanggungjawaban agar apa? Agar kita dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan sejahteranya masyarakat tersebut, maka mereka dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah dan mencintai Allah dan Rasul. Itu sebenarnya bukan hanya untuk having fun ya, bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang, bukan. Nah, seandainya agar mungkin mereka juga bisa memerdekakan diri dari pengangguran ya, karena memang padahal potensi yang ada sama seorang mungkin pekerja itu ada, dan jangan sampai menganggap bahwa pekerja yang formal itu yang bukan pengangguran, padahal sebenarnya secara pribadi dia bisa memerdekakan diri dari pengangguran, bisa mengerja potensi yang ada di sekitar dia, baik itu mungkin lahan sendiri atau lahan orang tua atau lahan tetangga. Jangan sampai kita terfokus pada industri-industri yang formal. Ya. Caranya ya memang bisa harus, seperti itu. Caranya harus memang bekerja. Contoh misalnya orang di pedalaman, mereka itu nggak mikir apa-apa, Bang. Pilih pining tak pining. Tetap mereka akan bekerja, mereka akan bercocok tanam. Kenapa? Bagi mereka bukan PNS menjadi solusi hidupnya. Kalau mereka tidak berkebun, maka tidak dapat apa-apa. Maka ini yang harus kita hargai. Pada saat mereka sudah mau bersusah payah untuk bercocok tanam,
bagaimana infrastruktur ini tersedia. Jangan sampai begitu hasil panen nggak bisa diangkut. Tinggal Ini bisa jadi, ini contoh yang paling banyak di pedalaman, di perbatasan, di Loser, mereka udah nanam jagung, tapi begitu hasil panen jagung nggak bisa diangkut. Kenapa? Karena jalannya tidak layak. Ini yang paling menyedihkan kita. Di Loser itu bang, ditaruh aja jagung, itu tumbuh dalam batu keluar deh. Begitulah suburnya. Tapi begitu panen, hujan, ya udah selesai, busuk jagungnya. Tidak bisa diangkut. Kenapa? Karena infrastrukturnya yang tidak tersedia. Maka pemerintah memastikan bahwasanya pada saat masyarakatnya itu bekerja, misalnya seperti kita ceritakan tadi, berarti kan mereka sudah bekerja dan akan mempunyai penghasilan, maka dijaminlah infrastruktur jalan itu tersedia. Maka jauh lebih indah lagi kalau seandainya pemerintah juga menyediakan resi gudang. Nah, resi gudang ini penting sekali bagi para petani, dan itu menjadi sebuah rumah singgah untuk setiap hasil panen apapun komoditasnya. Dan itu memang harus dijadikan sebagai plot. Contoh misalnya di Timur Tengah, kawasan-kawasan provinsi-provinsi tertentu itu mereka mempunyai tanaman yang memang disubsidi oleh pemerintah. Misalnya Provinsi Aceh itu tanaman resminya adalah misalnya kopi, ganja ya. Tanaman resminya adalah kopi. Maka semua hasil kopi itu akan mendapat support dari pemerintah. Dan kenapa? Mulai dari pembiayaan, penanganan, itu akan mendapat supporting system dari pemerintah. Di luar negeri seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita bandel, nggak mau nanam kopi, itu berarti salah sendiri. Nah, jadi sekarang apa upaya yang kita lakukan? Pembelaan apa yang sudah kita lakukan untuk para petani kopi? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau tidak ada, maka ini tanggung jawab kita. Maka ini yang paling penting bagi kita. Kita harus melihat potensi daerah dengan komoditas daerah unggulannya. Contoh misalnya Takengon, itu memang kopi yang paling bagus. Nggak usah kita nanam sawit di sana. Ya kan? Lihat di mana potensinya. Kalau misalnya Langkahan itu memang sawit. Ya, misalnya seperti itu. Mana daerah yang lain? Apa potensi daerahnya? Padi, ya udah padi. Jangan beralih. Kenapa? Karena alam itu jangan kita ubah oleh kita, oleh ketamakan kita. Sehingga kerusakan itu akan terus terjadi dan membuat tidak akan pernah maksimal. Ini dia yang perlu kita perbaiki. Nah, dampak dari pengangguran itu seperti apa nih? Kriminalitas. Kriminalitas. Nah, ini yang paling bahaya. Kriminalitas bahasa keren ya, kemaksiatan bahasa syar'inya. Kemaksiatan, banyak orang yang melakukan kemaksiatan, banyak pencurian, banyak terjadi berbagai macam pelanggaran. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai pendapatan, keimanan tidak ada. Kerjanya apa? Nyolong. Ya. Nomadi katanya, nodong katanya. Nggak ada duit, nodong katanya. Ini yang paling bahaya. Iya. Ya. Nah, mungkin mengingat waktu juga ini Ustaz Damanhur, mungkin solusi ya terhadap pengangguran ini, dan itu bisa diterapkan secara pemerintah, secara individu, dan mungkin seperti apa nih? Yang pertama, kita harus kembali kepada keimanan. Bekerja itu adalah ibadah. Pada saat kita keluar dari rumah mencari nafkah, maka itu adalah jihad kita kepada Allah. Membawa pulang rezeki yang halal, memberikan kepada anak keluarga, ini adalah berjihad kita. Maka ini adalah sebuah tugas mulia, maka orang tidak akan pernah tidak mau berjihad di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta rezeki itu kepada Allah, karena Allah lah yang menjamin semua melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bayangkan, tidak ada satupun melata yang tidak ditanggung rezekinya. Jadi jangan pernah melakukan ketamakan. Greedy bahasa Inggrisnya, gerda bahasa Acehnya. Jangan pernah tamak. Kenapa? Allah telah menjamin rezeki kita. Selama kita masih bernafas, maka kita masih mempunyai rezeki. Yang ketiga, pemerintah harus bisa menjamin infrastruktur. Agar apa? Agar masyarakat ini bisa leluasa dan nyaman dalam bekerja. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka tidak mau bekerja. Semoga dengan beberapa komponen ini akan meningkatkan tingkat tenaga kerja di Aceh dan mengatasi masalah pengangguran di Aceh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.